Masih bersama kami dalam program Ngobrol penuh inspirasi. Luar biasa. Ini ya sesuai dengan informasi yang sudah Lydia sampaikan tadi ya, Taufik ya, tentang kopi. Ini ya. pasti kegiatan-kegiatan kita nih. Biasanya kita kalau ngumpul bareng teman-teman ya, ngopi yuk gitu. Ngopi, Pasti ya. kayak gitu kan. Kayak Pilihan gitu ya. utama tempat nongkrong kita tuh sekarang pasti ke coffee shop. Iya Bahkan kan? kita lihat menjamur tuh coffee shop ya. Menjamur. Bahkan ada yang keliling-keliling juga tuh di pinggir jalan yang makin seru. Oh ya sudah ada ya sekarang ya. Jadi memang orang itu semakin cinta kopi gitu ya, dan sehingga bisnis ini pun menjadi salah satu inspirasi untuk yang mau merintis usaha. Iya betul sekali. Mungkin saat ini usaha kopi itu sudah menjadi usaha yang bisa dikatakan usaha yang di atas ya. Di atas sekarang untuk teman-teman yang ingin mencari usaha yang bagus. Betul. Gitu ya, peluang usaha apa gitu. Jadi kalau dulu nih Taufik ya, kalau kopi itu kan disajikan itu kopi yang warna hitam. Iya, Lydia suka kopi nggak? Biasanya Papa Lydia tuh yang suka minum kopi tiap pagi. Kalau Lydia Lydia nggak suka kopi karena kenapa? Rasanya pahit ya. Hidup udah pahit ditambah makin pahit gitu ya? Curhat ya? Bukan. Kalau saya suka kopi, tapi memang sukanya kopi yang manis. Kopi yang manis ada loh sekarang. Kopi itu sudah banyak variannya. Bahkan ada katanya itu ada kopi yang rasa stroberi juga. Itu gimana tuh ceritanya? Bahkan ada yang rasa durian juga tuh. Iya benar ada. Ada avokadonya. Betul. Makin berkembang ya. Nah nanti narasumber yang akan kita hadirkan akan mengupas secara tuntas, secara tajam tentang pengolahan kopi. Tapi sebelum kita hadirkan siapa narasumber kita pada siang hari ini, kita akan melihat dulu ya informasi. Oke, baik, kita panggilkan dulu narasumber kita yang sudah ada. Ini kayaknya kita kompak lagi nih warna bajunya sama narasumber ya. Ada nuansa-nuansa kopinya nggak sih? Enggak sih, ya? Warnanya mengarah-ngarah ke kuning-kuning. Selamat siang. Kopi cappuccino, baik. Selamat siang, ada. Ini kita manggil Abang ya. Abang ya. Syafatra Oktavianto, baik. Silakan masuk. Silakan masuk, Abang. Iya. Oke, tuh kan sama lagi tuh bajunya. Iya, silakan duduk. Iya, selamat. Ini ada aroma-aroma kopi nih kayaknya ya. Iya, bajunya kopi ya. Kurang lebih seperti itu. Iya. Habis roasting kopi berarti. Berarti Abang setiap harinya ini menghadapi kopi terus dong, Bang? Wah, betul. Mulai dari kebun sampai ketemu masak sampai ketemu pelanggan. Dari kebunnya? Diborong semua. Diborong semua nih. Pertanyaannya ini memang panggilannya siapa? Saya panggilnya Bang apa? Panggil Rian aja. Bang Bang Rian. Rian. Bang Rian memang suka kopi atau gimana nih ceritanya? Awal suka itu kopi sih. Memang sebenarnya kopi itu kita cuma untuk santai, untuk minum. Iya. Kemudian untuk nongkrong, awal sukanya. Tapi akhir-akhir ini pas pandemi selesai, apa nih cari usaha. Coba berpikir ternyata kopi ini kayaknya enak nih. Kita mulai garap dari mulai segmentasi perkebunannya. Ada kita punya kebun di Agam, di Lubuk Basung tuh di Gagunya Yokoto Panjang. Mulai dari situ tuh bertahap. Lanjut sampai belajar barista, lulusan dari UNP. Abang juga belajar barista juga? Belajar sertifikasi SKKNI. Sertifikasi. Jangan main-main. Adukannya itu udah pas berapa takaran kopinya, gulanya berapa, adukannya berapa kali. Ini pas banget nih obrolan kita hari ini. Untuk menghasilkan cuan lagi nih ya. Kalau cuan kita harus mempelajari, harus mencuri ilmunya. Inspirasi. Oke, terus selain barista? Betul. Kemudian terstak tuh Kak, nyangkut gimana cara dari kebun ini, karena kan ternyata di kedai itu permintaan tuh nggak sejalan dengan pengeluaran dari kebun. Oke, permintaannya lebih tinggi atau gimana? Atau lebih rendah? Karena kita konsepnya memang bukan kafe, jadi cuma kedai kopi. Jadi saya punya motivasi itu membangun usaha ini adalah bahwa bagaimana kopi specialty itu bisa dinikmatin sama seluruh masyarakat, semua lapisan. Betul. Karena dulu kita taunya yang pencinta kopi itu yang laki-laki aja. Betul. Terus yang sudah bapak-bapak gitu ya Bang ya. Kadang-kadang kan juga masih banyak tuh kedai itu kan memang belum kenal apa itu kopi specialty. Terutama kopi specialty Minang tuh banyak. Apa itu? Jadi namanya kopi specialty. Artinya spesial. Betul. Dari mulai pengolahannya, pemetikan biji merah, sampai kemudian sortasi, nggak boleh ada defect, nggak boleh ada cacatnya. Jadi harus dipilih-pilih juga biji kopi yang terbaik ya. Betul, karena kan kopi itu juga kalau salah proses ada zat berbahaya dia.
sedikit aja salah proses. Betul. Ada zat berbahaya di dalamnya. Jadi Yang kalau menyebabkan apa tuh zatnya? Karsinogen dia. Karsinogen? Iya, penyebab kanker. Jadi akrilinamid namanya. Jadi kalau kopi itu kalau dia salah petik, misalnya kita petiknya Petik pun harus benar. betul. Jadi setelah petik itu kan diproses, dijemur, setelah kering dibikin beras. Nah saat proses bikin beras tuh pembersihannya itu tuh yang cukup perlu hati-hati. Jadi kalau kita bersihkan, misalnya kita banyak mengandung defek ya, kalau bahasa kami di kopi itu defek, cacat, ada jamur dia atau ada ulat di dalam. Ketika kita merosting, kan hasil pembakaran itu menimbulkan zat baru nih. Kalau dia ada fungus, ada jamur, itu menimbulkan zat baru. Udah gitu dia mudah gosong, jadi arang. Jadi kita nggak bisa nikmatin kopi itu yang benar-benar rasa kopi asli. Makanya tuh proses itu tuh perlu diperketat. Biasanya kalau para pemain-pemain kopi specialty itu kan pemilihan dari mulai beras tadi. Itu sih Kak. Luar biasa. Iya. Jadi ini harus berhati-hati juga ya Bang ya, kalau Betul. seandainya tidak melalui proses yang benar-benar sempurna, benar-benar paham dan betul, itu bisa menyebabkan kanker katanya. Iya, jadi ini kan salah satu yang ini juga ya berbahaya juga. Jadi mungkin bisa jadi karena tingginya angka kanker itu bisa salah Iya. satunya mungkin disebabkan oleh pengolahan kopi yang tidak Salah. sempurna. Betul. Salah Tidak satunya. Betul. Jadi sudah gitu kan juga banyak kadang-kadang mereka campurannya Kak. Contoh sebenarnya kopi itu kalau di standarnya bagus ya, artinya kualitas pemilihan sortasinya bersih dan benar, kopi itu kita bisa nikmatin. Karena kan kopi itu rasa buah yang diekstrak ke dalam biji. Iya. Jadi itu rasanya bisa kita nikmatin karena tiap buah itu punya rasa khas yang berbeda dari tiap daerah, varietasnya pun beda itu punya sesuatu yang bisa kita nikmati lah. Nih. Iya. Ketika dia salah, nah itu jadi barang berbahaya. Ini Apalagi kayaknya campuran. Ya, abangnya paham banget nih. Ini udah master banget nih soal kopi Ya, ini. udah lisensinya udah ada. lisensi ada Iya. ya. Jadi ini kita berbicara tentang abang sendiri Siap. nih. Kata abang tadi, abang berpikir waktu itu sempat stuck ya. Maksudnya berpikir seperti apa sih usaha kopi ini gitu. Betul. Jadi di awal dimulai dari perkebunan sendiri Betul. dulu gitu ya. Ada di mana perkebunannya tadi Bang? Ya di daerah Agam Lubuk Basung Agam dan Lubuk Basung. Kemudian abang pindah ke Padang untuk buka kedai nih. buka kedai kopi. Merantau. Merantau. Oh, abang orang mana? Dari Agam. Oh, abang orang Dari, Agam. betul, dari Lubuk Basung nama daerahnya. Lubuk Basung ya. Betul. Kemudian merantau ke Kota Padang, Padang. buka kedai kopi. Itu Betul. tahun berapa? 2002. Oh, udah di 2022, sorry. 2022. Karena tadi inspirasinya mungkin saat pandemi ya. Saat Betul. pandemi, mau mikirin apa lagi Apa nih? kerjaannya? Iya ya. Jadi buka kedai kopi di Kota Padang. Betul. Kenapa waktu itu terfikirkan oleh Bang Rian ya di tahun Oke. 2022 setelah pandemi itu ya, pengen buka kopi aja dah, bikin apa? Pengen buka kedai kopi. Kenapa terfikirkan itu pertama kali? Saat itu kopi itu masih anjlok Kak. Oh. Jadi beras kopi, sekarang nih kopi memang lagi bagus nih, harga lagi naik, terutama Robusta lagi naik, lagi bagus. Kalau dulu tuh sempat anjlok, sampai harga itu yang kualitas bagus pun di cuma 50 ribuan per kilo. Per kilo ya. Betul, 30.000 per kilo itu yang asalan sampai 25. Memang anjlok. Nah, gimana caranya kita manfaatkan hasil kebun, dimana kita udah investasi, ini bisa menciptakan nilai yang maksimal. Nah, gimana nih? Gitu saya pikirkan. Apa yang kita pakai ya? Ternyata belajar barista lah. Coba yang sudah ada dijual dalam bentuk saji. Oke. Kan berarti kan nilainya naik. Lebih tinggi, ya. Nah itu targetnya sih sebenarnya sih. Alhamdulillah ternyata berkembang sampai kita jadi ikut beberapa binaan dari dinas dan sampai pula ke titik nasional. Sekarang kebetulan kita salah satu kopi yang masuk dalam kurasi, lolos kurasi Berry Expo nih untuk Jakarta besok Kak. Akan luar ada biasa. pertunjukan di Jakarta ya. Betul, rencana tanggal 30 besok. Ya. Ini kan Bang Rian hadir nih sebagai sosok inspirasi untuk Betul. semua masyarakat Sumatera Barat gitu ya. Ketika misalnya mau mulai usaha kayak Bang Rian bilang tadi, memulai usaha kopi, apa sih tantangan-tantangan yang dirasakan waktu itu di awal, Bang? Tantangan itu karena tergantung kita sih. Kita mau mulai dari mana? Kalau kita mulainya dari kedai, tantangannya biasanya segmentasinya pemasaran. Iya. Kita harus punya komunitas, kita Betul. harus punya jaringan, atau minimal kita pekerjakan yang punya jaringan. Betul. Oke, kalau dari kebun, tantangannya lagi adalah alam.
Karena kalau kebun itu bagaimanapun kita merawatnya ada faktor dua, kemampuan skill sama Tuhan yang Maha Kuasa. Iya betul ya. Nggak bisa kita elakkan. Iya, benar. Kita sudah tanam bagus, kita pupuk bagus, Iya. atau galodoh datang, Iya, iya. patah batang kopi. Betul. Jadi memang itu tantangannya selalu ada. Makanya saya bilang ke teman-teman baik di petani juga, petani kopi khususnya gitu, semangat tuh harus tetap ada. Jadi paling utama semangat dulu nih. Betul. Kalau semangatnya udah anjlok susah Om. Kita lihat harga kopi turun, diganti ini, diganti ini. Karena gini, orang akan mengenal kita dari sisi dimana kita memang punya sesuatu yang kita bisa tawarkan. Iya. Banyak kan kalau petani kita tuh kadang-kadang loncat-loncat. Oh sekarang lagi tinggi cabai, dia tebas, potong Oke, cabai. iya, iya. Lagi tinggi manggis, dia tebas. Karena proses antara memulai baru itu memang berat. Dan saat kita sudah memanennya kadang-kadang tuh harga turun juga. Jadi makanya saya bilang konsisten, kemudian semangat itu nggak boleh lepas. Betul. Terus aja pegang itu karena nanti orang akan kenal kita di situ. Iya. Apapun sebenarnya usaha kita itu teh konsisten dan semangat itu yang penting ya. Ya karena banyak sekali ya yang kita ketahui sekarang itu kalau misalnya kita buka usaha rasa-rasanya nggak bagus nih kita pindah ke yang lain gitu ya. Betul. Padahal itu memang ada fasenya, fase naik turun konsisten. Iya, fase naik turunnya usaha itu pasti ada. Tapi bagaimana cara kita menciptakan untuk konsisten kita di dalam usaha itu sendiri, betul ya Bang Rian ya? Jadi kalau bahasa agamanya istiqomahnya lah. Istiqomah, Hidup dijalanin dulu. Allah. Jadi usaha, berdoa, Betul. dan berserah diri sama Allah ya yang Maha Kuasa. jangan baru mulai nyangkut terus menyerah. Betul. Itu yang kadang-kadang menghabiskan modal. Oh iya. Kadang-kadang kan teman-teman itu kan kasihannya gini, baru modal beli pupuk, baru modal beli bibit sudah selesai nih urusan. Duit terbuang, modal habis. Hasilnya nggak ada. Hasil belum signifikan lah. Kadang-kadang ada sih Kak. Jadi kadang-kadang lagi tinggi memang bagus tuh. Tapi belum signifikan lah. Iya. Belum kita bisa olah sesuatu menjadi yang bermanfaat buat keluarga atau buat sekitar gitu kan. Jadi kalau konsis itu memang nanti akan ditentukan oleh waktu sama kemampuan. Memang kalau konsis kan jadi pendewasaan. Iya. Kayak saya nih dari 2021 mulai saya udah mulai bisa paham karakter ini, varietasnya ini. Kalau dimasukkan varietas ini buahnya jadi kecil. Terus berapa lama belajarnya itu? Proses pengalaman seumur hidup kayaknya. Kayaknya saya juga baru banyak tahu soalnya Om. Iya, Jadi harus banyak belajar terus dan terus. Karena kopi berkembang. Iya. Sekarang varietas nambah. Sekarang di beberapa wilayah Indonesia nanam varietas baru kayak Yellow Kartura. Banyak itu saya juga masih belajar yang lain-lainnya. Gitu. Nah tadi Bang Rian bilangnya katanya dari fokus ke perkebunan itu di tahun 2022 setelah pandemi itu ada ide untuk membuka Usaha kopi. kedai kopi di Kota Padang. Betul. Itu katanya tadi ada hambatannya juga, itu yang paling pertama itu relasi dulu ya Bang ya. Betul. Nah di awal Abang membuka itu bagaimana Bang? Ini pecinta-pecinta kopi apakah berminat atau bagaimana gitu? Saya buka kopi dengan trademark specialty di daerah Padang ya, di ujung Gurun terutama. Itu memperkenalkan sedikit sulit. Kenapa? Persaingannya adalah kopi yang mereka biasa minum di kedai. Karena prinsip kita kan kedai, berarti lawannya juga kedai. Dengan kopi, ibaratnya kopi sakare lah kalau orang bilang kan, kopi sakare. Itu biasanya kalau di rumah-rumah makan ya. Betul. Kopi Jadi sakare kedai-kedai ya. gitu di kedai-kedai ya. Jadi kita coba konsepkan bahwa kopi specialty kita bikin dulu namanya kopi giling langsung. Kopi giling langsung Iya, di tempat. Betul. Jadi kita giling, kita sajikan, mereka lihat semuanya. Itu hambatan pertama adalah biasanya biaya. Karena kopi sakare dulu saya masuk Padang itu masih di 3.000 sampai 4.000. Iya. Tapi itu Saya kopi jual hitam 8.000. Oh, jadi agak sedikit ini ya, Mahal. agak sedikit berbeda Mahal dari tuh. mereka. Akan Kenapa? mendapatkan Tapi pasti ada spesialnya di situ. Orang Betul. pasti bertanya-tanya kenapa nih kopi sakarenya mahal banget gitu. Betul. Jadi tantangan baru itu adalah membuat mereka mencoba. Iya. Mereka coba ini baru mereka bilang, oh iya ini beda, kopinya strong. Ada yang bilang, oh ini pahit. Oh ini kok kayak ada manis-manis coklat. Mulai-mulai mereka akan berubah persepsi itu. Seiring waktu tuh akan bertahan Om. Jadi akan bertahan, nanti akan bertahan gini. Kalau kopi enak di situ. Karena segmentasi saya benar segmentasi bawah. Jadi target saya itu memang pengunjung rumah sakit, karena kan kita depan rumah sakit, kemudian juga
supir-supir travel. Memang saya biasakan orang-orang itu untuk coba kopi yang memang specialty yang baik dan benar. Karena memang orang itulah yang banyak terpapar dengan kopi. Mereka duduk ngantuk alasan minum kopi. Padahal sebenarnya sih kalau ngantuk ya ngantuk juga, tidur juga solusinya nggak kopi. Tapi benar nggak sih tuh kalau misalnya kita minum kopi tuh ngantuknya bisa jadi hilang? Benar nggak sih tuh? Sebenarnya tergantung biochemical tubuh juga sih Kak. Jadi kopi itu memang ada beberapa mineral, ya kan, ada kaliumnya, ada ininya. Jadi tergantung respon tubuh juga. Ada memang minum kopi pahit, ya kalau pahit siapa yang nggak melek mata, sama kayak kita makan cabai pedas gitu kan. Tapi kalau dibikin manis tetap juga Kak. Ngantuk-ngantuk Benar, juga gula darah juga naik juga kan glukosa. Karena masuk kopi dengan gula. Jadi seperti itu Kak. Jadi merubah persepsi itu tuh pertama kali ya. Akhirnya bertahan, mereka akan tahu oh kopinya enak dengan harga sekian. Nah, apalagi sekarang kopi memang lagi melejit. Kopi-kopi yang ada di warung-warung pun sudah mulai signifikan harganya. Ukuran sekian udah mulai naik 2 kali lipat. Memang kopi lagi naik. Disinilah baru kita bisa nikmatin hasil proses perjuangan dari tahun 2022 sampai 2023 saat kopi naik. Itu baru pelanggan tuh mulai banyak ya. Karena harga kopi kan udah mulai tinggi, bikin di rumah pun sama harganya belinya gitu kan. Mereka akan coba nyicip. Jadi memang proses sih, segala satu proses. Tapi tadi dibilang juga kadang-kadang alam, pemerintah, terutama faktor Tuhan. Ketika kopi jadi naik, di beberapa negara ada kendala, kopi tidak bisa panen, ada El Nino, kopi Indonesia naik harga. Jadi kedai juga diuntungkan juga. Jadi yang kita biasa main 8.000 mereka bilang mahal, sekarang mereka bilang murah. Murah ya. Betul. Karena sekarang jual, kalau di coffee shop biasanya kalau satu kopi aja itu memang ada variannya. Betul. Ya. Di harga 25, 30 udah mencapai segitu ya satu gelasnya ya. Nah, kalau berkenaan dengan usaha kopi ini Bang Rian, kan mungkin banyak nanti di pemirsa kita yang pengen juga nih, pengen usaha kopi gitu ya. Kayak Abang misalnya ada pengurusan lisensi atau segala macam nggak sih gitu Bang? Standar sih Bang, kalau pertama kalau kita mau usaha kopi minimal NIB. NIB sesuaikan KBLI untuk usaha. Kalau memang kita konsepnya mau bikin kedai, artinya nggak hanya kopi, maka sesuaikan KPLI-nya untuk kedai. Nanti ada kelanjutannya, kalau memang rumah makan biasanya layak hygiene. Tapi kalau memang kita mau kopi untuk sebagai reseller, maka kita buat itu memang kopi izinnya PIRT untuk penjualan reseller. Jadi izin itu penting, kemudian juga ada sertifikasi halal. Itu sangat penting juga, soalnya kan itu nambah nilai kita untuk di konsumen tuh. Biasanya konsumen akan nilai, oh higiennya sudah lengkap, oh kandungannya sudah valid, sudah dicek. Terutama biasanya kalau untuk produsen makanan tuh PIRT-nya tuh. PIRT itu memang harus terbit tuh. Banyak kan kadang-kadang UMKM tuh juga cuma ngisi di OSS tapi nggak sampai terbit. Karena syarat terbit itu ada pelatihan PKP, itu paling penting harus diikutin tuh bagi UMKM. Karena bila perlu bergabung dengan grup dinas tuh, dinas kesehatan. Soalnya kadang-kadang dari dinas kesehatan tuh ada info, kita buka usaha ini ada bahan baku yang memang lagi dilarang sama pemerintah. Ada sudah dicoret dari BPOM, itu harus tahu tuh. Soalnya kalau kita masih menggunakan saat ada sidak, itu akan terkena tuh biasanya kandungannya. Berarti banyak banget ilmu yang harus kita pelajari ya untuk kita ingin buka usaha ini. Berarti katanya tadi Abang juga sering nih ngajarin ya pelatihan untuk yang ingin buka usaha juga atau bagaimana gitu. Tapi kita tahan dulu. Siap. Iya. Kita nanti akan lanjutkan obrolan yang penuh inspirasi ini ya. Betul sekali. Dengan Bang Rian tentunya. Betul, setelah jeda iklan berikut ini. Udah deh, gak usah tergiur keuntungan instan. Di awal, semua pasti menang. Makanya ketagihan. Menang terus sih, tapi modalnya kan juga gede. Mas, gas habis. Ya. Udah deh, mendingan berhenti. Jangan nunggu sadar saat semua menghilang.
Stop judi online. Yuk, bersama berantas judi online. Sayang, Rondi, maaf bana aku yang lambe aku panjang bana antriannya tadi dek kamu. Mengalo menangis gayang. Jika udah lihat aku saya baca-baca berita tentang stunting Indonesia deh kamu. Tapi lo kok terjadi di anak yang pasti mama banyak lo yang maraton dibuat sendiri kayak aku cuma yang kalau apa-apa kayak kamu malu nggak tahu tentang koko. Onde yang baru nak tahu, kamu tuh jangan sembarangan nyecik sayang. Karaju aku pagi, siang, malam, sore, sanju, subuh. Itu tuh deh kamu. Dia memikian gizi anak yang di dalam paru kamu tuh mah. Sampai nyola lagi ya lo. Kebutuhan proteinnya aku pikian, kebutuhan asinya, sampai-sampai gizi aku nak tapi pikian dak kuledo. Aku kerja demi kamu, jo demi anak ke mayang. Dak ingat kamu, aku yang aktif mengawalan kamu cek kehamilan. Aku lo yang nanyo-nanyo kamu tarui. Sampai-sampai kewalahan dokter itu dek aku. Dokter tuh paham apa pedulinya aku ke calon penerus bangsa aku. Aku lo yang ngaco mainan kamu minum vitamin penambah darah waktu itu mah. Itu aku dari remaja-remaja aku minum lo tuh mayang. Nih, yo tahu aku nih, bakal yang kapasandu tiap bulan aku lo tuh. Aku sadarlah ya. Aku emang laki-laki yang, tapi aku sadar bana pencegahan stunting harus melibatkan kaum bapak-bapak secara aktif. Ye, Bayu lo kata-kata kamu, mah hebat lo kamu ya. Hebat lah aku bapak siaga kemayang kamu saya nggak tahu selama kau ya. Kok bisa tuh? Bisa lah. Capek lah, masa bisa? Lah, kok bisa. Pulang wala ya, aku lah terangkat di sini. Masa bisa, hebat lo ini ya. Ingat, pencegahan stunting adalah tugas bersama. Dan semua dimulai dari bapak. Karena cegah stunting itu penting. Menghadirkan kisah-kisah kehidupan dari sosok inspiratif. Jejak keberanian dan ketekunan untuk mengubah mimpi menjadi kenyataan. Serta membahas realita kehidupan yang terjadi dari berbagai penjuru Nusantara. Ragam Inspirasi Indonesia, Senin hingga Jumat pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Ya, masih dalam program Ngopi Ngobrol Penuh Inspirasi. Nah, Lydia, kalau tadi kita udah mendengarkan ya dari Bang Rian bahwa pengolahan biji kopi, baik itu kopi robusta segala macam, ternyata kopi ini ya dari tumbuhan kopi ini tidak hanya bisa diolah itu bijinya saja, Iya, tapi juga daun. Daunnya ternyata juga bisa diolah nih, iya. Taufik ya. Dan ini dulu ceritanya sejarahnya gini loh Lydia. Jadi Lydia ya di zaman penjajahan dulu karena kopi itu mahal banget. Oke, Jadi biji kopinya. iya, biji kopinya mahal. Jadi orang berpikir apa ya kira-kira yang bisa dimanfaati, dan akhirnya muncullah ide bahwa daun kopi ini juga bisa diolah. Betul sekali. Nah, sesuai dengan yang mau tayang berikut ini, ya ada informasi tentang daunnya nih ya, yaitu tentang kopi kawa daun, minuman khas Minangkabau. Nagari Pariangan, Tanah Datar, Sumatera Barat merupakan salah satu nagari yang terkenal akan keindahannya. Berada di lereng Gunung Marapi, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, daerah ini memiliki areal persawahan dan lembah yang diselimuti kabut. Nagari Pariangan memiliki kekhasan minuman tradisional yang sangat dikenal oleh masyarakat luas. Salah satu minuman khas Tanah Datar yang sangat terkenal hingga mancanegara, yakni minuman kopi kawa daun. Nama kawa daun sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu kohwah, yang berarti kopi. Konon hikayatnya, daun kawa adalah minuman bangsa terjajah dulunya. Daun kawa merupakan daun kopi yang diracik menjadi sebuah minuman yang enak dan segar. Daun kopi yang digunakan bukan daun kopi yang muda maupun tua. Daun kopi yang sudah dipetik, kemudian daunnya dipanggang di perapian selama kira-kira 12 jam sebelum dicampur dan diracik seperti halnya meracik teh. Kemudian direbus.
Misalnya banyak di kafe-kafe itu dijadikan sebagai minuman yang bisa langsung direbus dan diseduh. Setelah diseduh itu bisa dikasih nanti gula pasir atau gula aren, dan ada yang mau dikasih susu. Manfaatnya kawa daun ini biasanya itu untuk penyakit jantung, gula, karena dia mengandung kafein yang tinggi. Kawa daun sudah menjadi minuman tradisional yang ditradisikan secara turun-temurun dan telah dikenal luas oleh berbagai lapisan masyarakat. Meskipun sempat meredup beberapa tahun karena pengaruh kemunculan beragam jenis minuman lain yang mewarnai dinamika, tren, dan gaya hidup masyarakat, namun kawa daun tetap eksis di masyarakat. Ya, kalau cara kami lebih ke sejarahnya kawa daun tadi, bahwasanya kawa daun ini ialah minuman yang khas dari negara kita, dan wajib kita untuk memproduksinya gitu kan, karena ada peluang usaha di situ. Kini, kawa daun menjadi sebuah jenis kuliner tradisional yang digemari, sehingga memberikan dampak ekonomis untuk masyarakat. Sejumlah warung minuman, kafe, restoran, dan sebagainya sudah banyak menyediakan kawa daun sebagai salah satu minuman untuk dihidangkan. Selain itu, muncul juga berbagai variasi atau ragam rasa kawa daun dengan berbagai inovasi, seperti dicampur dengan susu, jahe, dan lain sebagainya. Diharapkan minuman ini kedepannya bisa terus terlestarikan hingga menjadi salah satu kuliner kearifan lokal masyarakat. Ya pemirsa, demikian tadi Lydia juga informasi berkenaan dengan kawa daun. Kayaknya pengen ya minum kawa daun ya. Tapi Lydia sambil menikmati alam gitu iya, loh. belum pernah ya minumnya? Pernah, tapi udah lama kayaknya. Jadi agak sedikit pahit ya. Kemudian tempatnya itu yang masih khas itu, tempatnya itu kan dari tempurung kelapa. Enak banget menikmati alam, kayaknya nikmat banget dunia. Biasanya kita nikmati itu di dataran tinggi ya, yang dingin gitu ya. Bisa menghangatkan tubuh untuk menikmatinya. Betul sekali. Oke, kita beralih lagi nih dari kawa daun, kita ke Bang Rian lagi nih ya. Bang Rian seorang pelopor kopi ya. Iya, Bang Rian kan juga pelopor kopi untuk mitra. Nah, ini boleh dijelasin dikit nggak sih Bang? Mana tahu nanti muncul inspirasi dari kaula muda, bahkan pengusaha-pengusaha yang ingin ya, yang ingin membuka usaha coffee shop. Gitu. Sebenarnya awalnya itu ketika ada temen nanya, ini punya duit sekian, mau usaha apa sih? Oh, dia berbagi cerita nih, hanya punya modal sekian tapi mau bikin usaha apa? Oke. Kita beli franchise, katanya ntar nggak laku, kita udah terbenam nih Rian. Gimana nih solusinya? Diskusi nih. Terus saya bilang gini, udahlah jadi mitra saya aja. Mana duitnya sini? Kok gitu Rian? Kok duit saya diminta? Kalau temen kan temen nih istilahnya. Kok duit diminta nih gitu ya? Terus? Kita bisnis. Kita usaha. Oke, kita bikin perjanjian, kasih duit sini 7 juta. Berapa? 7 juta. 7 juta, oke. Oke, 7 sini. Oke, ini alat saya, ini kopi saya, pembayaran yang laku dalam jangka waktu 1 bulan. Kamu butuh kopi berapa, saya drop. Karena ada jaminan ini. Karena kita berkawan jangan sampai rusak. Saya bilang gitu. Dia pikir-pikir, ntar kembali gak duitnya? Kembali. 1 tahun kontrak kita kembalikan selama alat tidak rusak dan ada pembayaran kopi selesai. Oke, nanti ketika ada permasalahan, saya akan cut kopi senilai duit ini. Dan kita tetap berlanjut nih pertemanan. Karena bagi saya kan uang bisa dicari. Betul, pertemanan ini susah. Betul, ya. karena teman itu benar-benar yang kalau kita sudah merasa nyaman sama teman atau sahabat tuh kan, kalau pecah itu sayang. Iya. Hanya karena apalagi uang masalah usaha, uang gitu kecil gitu. Jadi kita simpan lah konsep itu Kak. Jadi sistemnya mungkin baru kalau saya coba cek ya, baru saya yang melakukan ini. Jadi sebenarnya semi franchise. Datangnya itu sini pegang jaminan 7, kamu ini punya tempat ada, ini bawa alat, ini bawa kopi, saya training. Kebetulan saya sertifikasi barista, saya bantu training ajarkan. Dan nggak hanya kopi, saya ajarkan menu teh, menu kopi kekinian, kemudian cara pembuatan kue. Luar biasa. Berarti kan ini tadi pilihannya semi franchise ya. Kenapa nggak pilih franchise aja Bang? Banyak kan teman-teman tuh ngeluh Bang, tadi kayak teman tadi, dia
punya duit sekian. Tapi duitnya terbenam. Terbenam Kak. Jadi betul kata Kakak. Jadi beli franchise sekian puluh. Udah beli gerobak, beli ini, selesai. Nggak jalan usaha. Duitnya udah hilang. Duit hilang. Nah, jadi ibaratnya kalau Bang Rian yang kita tangkap itu, Taufik, berarti yang 7 juta tadi ini supaya kita berhati-hati nih, karena alatnya kan dipinjamin nih, ya kan? Betul, ada Bang Rian konsistensi, pinjamkan. betul, Kak, tanggung jawab. Tanggung jawab kita Iya. sebagai seorang apa ya yang sudah dipinjamkan nih alat untuk penggiling kopi, jadi kita berhati-hati Betul. gitu. Kalau nggak kayak gitu nanti asal-asalan ya, Bang Betul, Rian nggak ya. ada juga kemampuannya untuk usaha itu atau keinginan. Iya. Jadi kalau duit kita pegang itu dia akan berhati-hati karena duit dia sama Iya. kita nih. Iya, iya. Jadi dia akan lebih berhati-hati, dia akan lebih fokus jualan. Betul. Arti perhitungan modal itu masuk, bahkan kita kasih aplikasi kasir. Aplikasi? Kasir. Oh, kasir. Iya, Saya iya, iya. belikan salah satu lah nih aplikasi, coba kamu belajar hitung. Saya bilang, ini cara penghitungannya sampai saya buatkan Excel-nya. Ini ngitung HPP yang kamu punya. Iya. Seharusnya laku sekian, hasilnya sekian. Iya. Iya. Saya bilang, Ini baik men- ya nih. Ini menarik nih Taufik, baru kali ini Lydia mendengar. Jadi ibaratnya Bang Rian ini hanya membantu Betul. orang yang ingin membuka usaha yang mempunyai modal minim. Betul sekali. Jadi memang cocok jadi hadir di sosok inspirasi ya. Iya, betul. Karena mungkin orang baik nih jatuhnya. Iya, Kenapa? betul. Karena kalau misalnya yang tadi kenapa nggak franchise aja kan itu Iya. berarti dia cuma mikirin dia Iya, aja gitu ya. betul. Tapi ini memikirkan khalayak ramai bagaimana orang itu bisa tumbuh dan berkembang dengan usahanya gitu loh Lydia. Betul, luar biasa. Jadi kan biasanya orang hanya mencari untung ya, Bang Yang Rian penting ya. gue kaya raya terserah Kayak nih nanti iya. gitu ya. Tapi itu sama-sama untung lah ya, Bang ya. Kan Abang juga punya perkebunan kopi, ya kopinya langsung diambil dari Pasti, perkebunan ya, Bang iya, ya. Bang. Mm-mm. Inilah awal perkenalan dengan salah satu teman TPRI kan begitu. Iya. Jadi kebetulan ada salah satu mitra, mereka sudah take out kafenya, kebetulan dipegang pihak ketiga. Diskusilah sama kita nih, diskusi Pak gini-gini, tapi kita nggak punya alat, nggak punya ini. Nih sini duit. Duit 7 juta gitu. Betul. Ini alat saya siapin, dan semua alat saya siapin, termasuk kopi rembes. Kopi? Kopi dirembes 1 bulan loh Kak, yang laku bayar. Oh gitu ya. Emang nggak enak nih, yang laku Iya. bayar. Oh iya, Ini berarti kopi sistemnya- 2 kilo bawalah, Oh. 4 kilo bawalah, habis bawalah. Ini 1 bulan. Berapa bayar. yang laku? Berapa yang laku itu dibayarkan ke dibayarkan. Meriam. Saya ajarkan HPP. Nah, sudah gitu Ahli juga dalam bidang ekonomi berarti ya. belajar. belajar. Karena kalau UMKM tuh harus semua bisa kan. Iya, iya, betul. Bisa ini, bisa Marketingnya produsen, bisa. bisa marketing, sampai bikin tampilan pun harus bisa. Pertaniannya juga bisa ya. Itulah UMKM, semua harus bisa. Jadi begitu saya ajarkan dapat respon baik. Nah, dari owner. Alhamdulillah saya minta izin juga nih ke owner, makanya ada beberapa teman-teman tuh saya sekarang jadi mitra kedai itu saya wajibkan juga store UMKM. Store UMKM. Jadi kayak yang diliput TPRI kemarin tuh itu store UMKM. Jadi ada mitra kedai kita A misalnya, Iya. wajib harus punya store UMKM Minang. Maksudnya bagaimana? Jadi UMKM bisa meletakkan barang-barang produksinya di Oh, store-nya ya. Store, iya. betul. Kira di Jadi- setor gitu ya. Enggak. Kita tadi mikirnya gagal fokus. store Minang. Jadi sekarang alhamdulillah udah ada 3 nih Kak. Ada 3 termasuk kedai-kedai kecil gitu kan. Salah satunya memang tempatnya sangat representatif. Dan ownernya pun memberikan kesempatan sangat bagus. Kata ownernya bilang, udah tuh tempat ambil, bikin space, bikin ini. Ya karena saya kan memang ambil dari keuntungan tuh nggak banyak sih Kak. Jadi dari nilai penjualan saya minta distribusi, saya pulkan ke hotel. Iya. Saya cuma ngambil di 1.500 per item. Soalnya kan kita ada invoice, kita ada pengantaran barang disuruh kalau mereka cruising. Kemudian ada hitungan in stock dan out stock. Oke, Makanya saya bilang saya minta izin ya 1.500. Saya ambil, barang taruh lah. Nanti kami yang atur semua ketika ada kehilangan, tanggung jawab kami. Oke, luar biasa. Gitu, Nah, Kak. banyak sekali nih ya. Berarti dari tahun berapa tuh Bang? Maksudnya di tahun 2022 buka coffee shop 1 tahun, setelah itu baru ada teman tadi diawali dengan Betul. teman tadi diskusi ya bagaimana caranya untuk memutarkan duit yang hanya tidak seberapa, ingin membuka usaha. Itu tahun berapa awalnya? 2000, saya binaan Bank Indonesia UMKM. Jadi ada dulu namanya sosok pembimbing kita Kak Mutia. Nah beliau inilah yang tuh ngarahin, coba bikin ini, konsepnya ini. Itu kan teman lagi butuh duit. Iya. Jadi
ketika dia cerita saya belum ada kepikiran. Di situ ada Kak Mutia cerita satu. Itu tuh bagus tuh, coba bikin begini. Jadi dari 2023 itu sampai sekarang sudah 17 mitra cabang. 17 mitra cabang juga banyak ya. Bandung dan Bogor, Kak. Wah, ada di luar juga Ada di ya? luar Sumatera Barat juga. Ada, Kak. Jadi semuanya juga warung Minang. Warung Minang semua. Jadi memperkenalkan produk Minang. Betul, luar biasa ini ya. Cinta Nah, produk-produk iya. di Minang Harus, dikenalkan Kak. ya. udah beberapa tahun. Jangan sampai kayak kita lihat di marketplace, produknya Minang tapi yang jualannya bukan orang Minang. Oh iya. Banyak gitu ya. Iya. Harus jadi raja itu produk Iya, Minang betul. oleh orang Minangnya Kita dulu. sendiri. Iya, Betul. benar-benar. Nah, itu catatan nih ya. untuk Tantangan kita. loh, tantangan loh, tantangan Bang. ke depan. Tantangan itu harus gimana UMKM itu bisa merajai atau bisa mendunia dan mengenalkan produk khas mereka masing-masing. Benar-benar. Itu tantangan keras soalnya. Iya, nah berbicara tentang tantangan ini ya, untuk beberapa tahun ini Bang, di dunia ini ya, Siap. pasti ada rintangan, suka-dukanya Suka-dukanya. juga itu. Banyak. Kita tadi kan sebenarnya kan hitungannya udah 25, Kak. Udah, 25 mitra. oke. Ada bermasalah, barang hilang, Masalahnya sering tuh barang hilang. betul tagihan nggak dibayar, udah biasa itu. Oh, Jadi hitungannya seperti itu, tapi kembalinya ke kita sih sebenarnya prinsip. Kalau di situ kita mentalnya down, artinya berpikiran sudah jelek untuk melangkah, maka nggak ada tuh pandangan ke depan yang bisa lurus. Tapi kalau memang kita terima sebagai sesuatu yang ikhlas, sudahlah, nanti juga diganti dan dibukakan. Iya. Nah, kita berpikir bagaimana ngatasin ini, bukan bagaimana terfokus pada ini nih. Betul. Jadi misalnya si A nih bikin masalah gitu, kita fokusin si A nih. Sementara urusan lain jadi nggak jalan tuh. Betul. Maka saya coba belajar, ya sudah singkirkan biar. Nah kita ini gimana ngatasin, ini ada masalah, kita ada short budget, nah itulah ada adik-adik. Nah, Berarti jadi ada kita- timnya ya, karena mungkin Ada. nggak mungkin terkop sama Bang Rian sendiri nih, Betul. Iya yang dong. dari A sampai yang bermasalah. 2023 itu sudah ada adik-adik. Ada Fauji, kemudian ada Raples, kemudian ada Zul. Nah itu mereka udah bagi segmen tuh. Dan saya bilang udah nggak pikirin itu tanggung jawab saya. Sekarang cari yang baru. Iya. Alhamdulillah tuh dari sekian banyak itu naik lagi sampai sekarang 17. Pasti ada. Iya, pasti. Berarti tadi yang paling sering terjadi itu mungkin tagihan tidak dibayar mungkin ya. Sering. Mungkin Tapi- dengan alasan ini ya, nggak terjual gitu ya? Bang? Enggak. Padahal Jadi kalau nggak terjual pun karena mereka kan bayarnya yang bukan. ini ya. Kadang-kadang alasannya klasik. Bang terpakai dulu buat anak. Oh iya iya. Jadi kalau saya prinsip begini Bang, kalau memang terpakai buat anak, saya kasih modal lagi, tapi bisa nggak dicicil? Udah Jadi dari dikasih jalan keuntungannya keluarnya. saya ambil Kebaikan sekian. lagi nih ya. Nah, itu jadi kadang-kadang itu juga kelemahan saya. Terlalu baik ya. Terbenam jadinya modal, kadang-kadang malah dibantai juga sama mereka nih. Jadi udah kita tambah, Iya. makin dipotong sama dia. Aduh Bang, belum bisa lagi. Itu saya cut. Paling saya 2 kali itu udah saya lepas. Hitung-hitung ini aja Bang, tabungan untuk di akhirat berarti Betul. ya. Saya pikirnya jadi nggak fokus gitu. Saya bilang sama adik-adik juga kan, Iya. udah nggak usah dipikirin. Iya benar. Nanti juga bertambah. Iya. Iya. Karena Nah, kan saya kita bilang gitu. ikhlas ya, yang Betul. diikhlaskan itu pasti akan bertambah. Jadi Iya. kalau kita fokus ke situ nggak berkembang kita Kak. Iya. Itu aja kita fokusin. Jadi karena kalau prinsip di Mitra Kedai ini kan memperbanyak, bukan memperfokus pada satu masalah. Betul. Jadi Bagaimana kita menumbuhkan usaha ini ya? makin banyak dia maka makin keluar sirkulasi. Iya. Tapi kalau dia tersendat satu kita pikir, nggak bikin pola Kita jalan stuck di baru, situ aja ya Bang ya. nggak jalan. Nggak jalan jadinya. Nah kebanyakan teman-teman begitu tuh ketika ada masalah dengan satu permasalahan dia dudukin tuh sampai selesai. Usia terbuang, waktu Iya. terbuang, uang terbuang. Ini Catatan ilmu juga tuh, ilmu yang Lydia. paling Lydia catat nih ya. Boleh disampaikan lagi apa pesannya, quote-nya of the day? Quote-nya hari ini, kata-kata hari ini, jika kita ada satu masalah, jangan tertumpu pada satu masalah itu. Iya. Karena masalah lain banyak. Curhat ya. Di paruh-paruh menyelesaikan Iya, jadi jangan tertumpu satu sama masalah itu gitu loh. Kita harus Jadi berusaha lewatin aja gitu berusaha ya. untuk mencari jalan Betul. keluarnya. Kalau Cari kita jalan ingin bangkit, keluar, gitu. kadang-kadang cari solusi. Betul. Kadang-kadang masalah satu, kita punya 5 masalah. Iya. Masalah satu bisa menyelesaikan masalah kedua, atau masalah satu itu bisa selesai masalah ketiga. Iya, iya, iya. Iya, Kita ada masalah satu, iya. Iya. orang lari bawa uang, sumpama. Tapi ada masalah ketiga, gimana nambah produk atau nambah penjualan Iya. atau nambah kedai mitra. Iya.
Kalau ini bertambah berarti kan ini otomatis uangnya udah keganti. Tentu iya benar, luar biasa nih. Jadi harus berubah pola pikirnya tuh. Makasih ya Bang udah hadir di sini ya. Inspirasi banget kayaknya sama Lydia ya. Sama Lydia. Untuk sama kita Lydia. semua. Iya, untuk kita semua. Karena nggak ada kita yang nggak punya masalah dong di dunia ini biasa ya. aja, biasa iya, aja matanya ya. Oke, luar biasa. Marian, Kayaknya tempat curhat nih kan. iya betul. Nama programnya nanti diganti ya. Curcol. Oke. Kalau misalnya ke depan, ini kan masih panjang nih perjalanan. Kira-kira apa yang perlu ditingkatin lagi nih Bang Rian? Saya pengen itu asli. Sekarang saya sudah fokus pada bagaimana menggandeng UMKM. Oke. Jadi saya pengen tuh kalau kontrak ini jadi ke depan ada beberapa hotel juga. Saya pengen tuh di Hotel Nasional tuh ada store UMKM Minang dan UMKM lokal, kearifan lokal. Berarti Jadi abang ngangkat nama Minangnya ini ya? memang fokusnya ke situ. Soalnya orang tahu Minang, tapi nggak tahu kas-kasnya Minang tuh. Iya. Kalau mungkin selama ini orang taunya Nasi rendangnya, padang nasinya doang, padang iya. aja. Jam gadang aja gitu. Sementara banyak teh talu. Iya, betul. Kemudian ada apa namanya? Salad. Iya, betul. Simpel-simpel tuh tapi itu makanan khas Betul, betul. yang nggak ada di daerah lain. Mudah-mudahan. Karakali yang Iya, iya betul. di tempat lain namanya lantiang, tapi rasanya beda. Iya. Silakan coba. Minang tuh punya khas yang berbeda. Jadi Berarti sejauh ini prosesnya sudah sejauh mana tuh untuk adanya store-store UMKM Alhamdulillah Minang? sudah 3 store. Sudah 3 store baru yang mau diajak kerjasama nih dari mitra-mitra yang sudah ada. Tunggu lu bang, Iko banyak banan yang kayak di tong beko. Karena kebanyakan store ini kan Iya. memang usaha warung, mereka punya rumah makan, dampingi dengan kopi. Tambah kopi, tambah teh, tambah Iko. Jadi ditambah ini ada yang mau, ada yang enggak. Oke, luar Kadang-kadang tenaga biasa. kerja juga sih tempat. Iya. Ini menarik nih, Bang. Terakhir Bang pertanyaan Siap. di dia, Bang. Ini dari Abang nih, apa sih tips-tips yang untuk jadi pengusaha sukses? Lihat celah, Kak. Jadi pertama itu kita harus bisa ngelihat celah potensial ke depan itu apa. Dulu saat saya mau bangun usaha ini, saya lihat celah itu, saya lihat marketplace. Iya. Saya lihat mesin kopi dijual bebas. Kopi orang jual banyak. Maka saya pikir kalau yang jual banyak kopi, maka saya harus ke sub dasarnya. Berarti saya ambil kebun kopinya saya harus punya. Oke. Kenapa? Mesin bisa dipelajari, kemudian kopi bisa dibeli, tapi kalau kita punya kebun kopi maka akan nilai plusnya di situ. Jadi selalu lihat potensi apa yang terbaik untuk 10 tahun Ke depan. ke depan. Jangan per 3 tahun, jangan per 2 tahun, jangan momentum. Itu salahnya ya, Bang. Biasanya Iya. kita kadang-kadang hanya mikirin untuk setahun ke depan, 2 tahun ke Betul. depan apa ya bagusnya gitu. Betul. Karena kita usaha itu bukan sekedar usaha, tapi usaha itu ada investasi hidup. Iya. Karena ketika usaha hancur, maka hidup juga akan terpuruk. Betul. Iya. Betul sekali. Jadi usaha itu adalah investasi hidup. Jadi pikirkan memang untuk hidup dan jangkaunya harus lebih jauh. Minimal 10 tahun ke depan tuh kita harus berpikir apa. Kalau kita punya sekarang rumah makan, maka target 10 tahun harus jadi resto. Oke. Bagaimana dia jadi resto? Berarti intinya cari celah yang Betul. terbaik. Betul. Nah, ini luar biasa nih tipsnya ya. Iya. Nah, untuk pesannya sendiri Bang, untuk generasi muda sekarang nih yang ingin memulai usaha baru, pesannya? Usaha itu kalau bisa jangan dari minus, kalau bisa jadi plus. Oke, usaha itu jangan jadi minus. Jangan dimulai dari minus, Oke, kalau bisa dari plus. maksudnya gimana? Boleh Jadi, dijelaskan gampang? Jangan dimulai dari utang, tapi dimulai dengan nggak apa yang boleh kita usaha. punya. Iya. Betul. Dimulai dengan apa yang kita punya. Mulai dari apa yang kita punya. Kalau kita punya kayak kakak, punya kemampuan skill. Jadi jangan berpikir untuk usaha dulu. Oke. Kalau punya Kumpulkan- hati aja Bang? Kalau punya hati saya bingung juga ya. Berarti usahanya yang itu. Yang itu tuh. Mulai dari yang kita punya ya. Betul. Jangan mulai dari yang minus. Betul. Jadi kalau kayak kakak contoh Ya misalnya. ini menarik nih, kalau kita punya MC. skill. Kakak jualan MC skill. Jadi skill kakak. Iya. Jadi kalau kakak berpikir untuk usaha, maka MC dulu kakak kembangkan, ada modal baru usaha. Oke, gitu Jadi ya. dari apa yang kita punya dulu untuk mencapai Ya. penjualan kita. Jangan kita usaha belum kita jelas Iya, iya. apa,
kita nggak punya basic, Iya, iya. kita mulai itu. Sayang sekali ya, ini pertanyaannya harusnya dimulai di awal tadi ya. Karena ini bakal banyak lagi pertanyaan berikutnya. Ini kayaknya di abis ini kita mau ngobrol Bang, panjang abis ini sama abang Rian nggak ini langsung ya. balik ya bang ya? Enggak, siap. Kita ngobrol-ngobrol di belakang dulu Siap, sambil minum kopi gitu ya. Iya. Oke Bang Rian, sebenarnya masih banyak yang harus kita tanyakan, tapi luar biasa hari ini sudah banyak cukup menginspirasi untuk seluruh masyarakat Sumatera Barat ya, khususnya untuk pemirsa TVRI tentunya juga. Terima kasih banyak Bang Rian udah hadir di sini ya Bang ya. Terus menjadi inspirasi untuk banyak orang Sama-sama. ya, menebarkan kebaikan-kebaikan Ya. dan Amin. menumbuhkan UMKM khas Minang di Indonesia Bang Rian. Terima kasih sekali lagi Bang Rian. Ya, Sama-sama. sukses untuk usahanya ya Bang Iya, ya. Kak. Ya baik pemirsa, demikianlah obrolan dan bincang-bincang kita bersama narasumber kita yang penuh inspirasi hari ini Bang Rian ya. Dan jangan lupa terus saksikan program Ngopi yang terus hadir setiap Ya. hari Senin sampai dengan hari Jumat dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 hanya di TVRI Sumatera Barat. Akhir kata saya Lydia Adria Dedi. Dan saya Taufikur Rahman, mewakili kerabat kerja petugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Sampai jumpa.